Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya harap saudara semua dalam keadaan baik. Saudara sudah dapat menikmati firman Tuhan dan saudara sudah bisa mempraktekkan firman Tuhan, karena Tuhan Yesus mengajarkan hukumnya yang pertama bahwa kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, bahkan dengan segenap akal budi. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak mudah ya mempraktekannya. Nah saudara, dalam peristiwa Ruth dan Boas, karena Boas memperhatikan, kemudian dia memberitahu pegawainya, karyawannya supaya jangan pelit-pelit ya kepada Ruth. Kalau gandum-gandumnya jatuh, biarkan saja supaya Ruth bisa mendapatkan lebih banyak. Karena satu hal, karena dia adalah familinya, dia tahu suaminya sudah meninggal, orang tuanya juga maksudnya mertua laki-lakinya sudah meninggal, dan Boas itu masih family dengan Elimelek. Nah, jadi pada hari itu setelah makan bersama, Ruth memungut gandum lagi sampai dapatnya banyak. Setelah gandumnya dikumpulkan, diirik ya, seperti kalau kita di sini diapakan tuh, lalu di slap ya, lalu dia mendapatkan gandumnya sampai 1 eva. 1 eva itu ukuran kira-kira 22 liter. Wah, banyak sekali ya. 10 liter itu 8 kilo. Jadi kira-kira 16-17,5 kilo. Saudara, itu berat sekali dan banyak sekali itu dapat gandum sekian ya. Dan dia pulang, dia gembira sekali, dia memberitahu mertuanya Naomi, "Waduh ibu, saya dapat sekian banyaknya." Dan dia ceritakan. Lalu Naomi bertanya, "Kamu tadi kerja di mana?" Ya, lalu dia beritahu, "Saya kerja di ladang dan pemiliknya itu bernama Boas." "Oh, Boas itu masih family kita. Dia itu yang berhak menebus ya." Menebus di sini diceritakan menebus keluarga mereka. Jadi termasuk juga kalau boleh menikahi ya, itu ya mereka mungkin tahu istilah itu ya. Dia berhak menebus kita. Jadi kata Naomi, "Ya sudah, kamu di situ saja. Jangan pergi ke dalam ladang lain dan ikuti pegawai-pegawai yang perempuan-perempuan supaya kamu jangan diganggu orang." Nah, lalu saudara, mereka senang. Di sini Naomi mengatakan demikian ya, "Diberkatilah orang itu oleh Tuhan yang tidak menarik kembali kasihnya." Ya, tidak menarik kembali kasihnya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Nah, jadi di sini saudara, kadang-kadang kalau keluarga ya, kalau family, lalu suaminya sudah meninggal, lalu family dari suaminya kadang-kadang kurang memperhatikan ini ya, misalnya iparnya atau menantunya, kalau pihak suaminya sudah meninggal atau istrinya, jadi keluarganya seakan-akan putus. Namun di sini karena Boas masih memperhatikan, jadi Naomi merasa, oh diberkatilah dia karena dia memperhatikan yang hidup dan yang sudah mati. Jadi walaupun Elimelek sudah meninggal, tapi Boas masih memperhatikan. Itu sebabnya diberkatilah Tuhan ya, dikatakan dia memperhatikan oleh kasihnya, dia memperhatikan yang masih hidup dan yang sudah mati. Jadi di sini kita lihat ya bahwa
persaudaraan itu sudah diikat dengan pernikahan, jangan sampai ditelantarkan setelah suami atau istrinya meninggal. Jadi mereka sudah diikat dalam pernikahan itu sudah satu di dalam Tuhan, walaupun tidak sedarah, tapi sudah diangkat menjadi saudara, sudah menjadi keluarganya. Jadi tetap harus diperhatikan, ya. Jadi saudara-saudara, mungkin ini yang perlu kita renungkan untuk hari ini. Selain kisah cinta dari Ruth dan Boaz, tetapi kita juga memperhatikan bagaimana hubungan keluarga. Kalau salah satunya sudah meninggal, tetap dia menjadi keluarga dan patut sama-sama diperhatikan. Khususnya kalau suaminya meninggal. Zaman sekarang ya banyak perempuan bekerja juga, bukan main, hebat, income-nya banyak. Namun ada juga yang tidak bekerja, ya, perempuan yang stay home mom, ya. Jadi seperti apalagi zaman dulu ya, kalau perempuan itu tidak bekerja, tidak ada penghasilannya, jadi lebih-lebih lagi harus diperhatikan. Demikian juga saudara-saudara, kalau tidak diperhatikan secara finansial atau materi, perhatikan orangnya, ya. Jadi kita masih mesti memperhatikan hubungan tetap dijalin, dan bahagia sekali kalau kita mendapat kunjungan dari keluarga, walaupun keluarga sedarahnya itu sudah meninggal, ya. Saya punya ipar di Hong Kong, suaminya sudah meninggal. Kalau kami berkunjung senang sekali, dan dia itu memberitahu teman-temannya semuanya, aduh ini ipar saya berkunjung, keluarganya mereka memperhatikan saya, bahagia sekali, ya. Jadi itulah saudara, saya harap kita semua di dalam Tuhan saling memperhatikan, ya. Jadi ikatan yang sudah terjalin, orang lain saja kita perhatikan, apalagi hubungan dengan keluarga, ya. Jadi saudara, tetap sekali kita bersaudara, kita tetap bersaudara. Terima kasih Tuhan, karena di dalam Engkau ada kasih, di dalam Engkau kami saling memperhatikan. Kiranya orang-orang yang merenungkan firman-Mu ini, keluarga-keluarganya Engkau berkati, dan Engkau tolong supaya kami saling memperhatikan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, keluarganya tetap bersatu di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa, sehingga kami yang mengikuti Engkau selalu memiliki kasih Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Demikian saudara-saudara, ya, supaya kita semuanya tetap di dalam kasih Kristus. Sampai jumpa pula, ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.